Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Faqad qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallama fi hadisin sahihin may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan, saya takzimi Bapak Dr. Muhammad Shadiq, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alhamdulillah bisa bertemu kembali meskipun lewat virtual setelah bertahun-tahun yang lalu sempat berjumpa di Kottingen di tengah musim dingin saat itu ya, dingin tapi sudah tidak terlalu dingin saat itu. Kemudian tentu yang saya hormati seluruh panitia ya, Mas Ahmad Arif Fauzan, kemudian juga Mas Reza Furganza, dan tentu MC dan moderator pada acara sore hari ini. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya untuk kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tor yang disampaikan oleh panitia kepada saya diminta menjelaskan beberapa hal. Pertama, di antara saya diminta kenapa kita harus menulis. Yang kedua tentu yang terkait dengan teknik menulis. Namun sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya meluruskan. Tadi ada hal yang serasa harus saya luruskan kepada Mas Yandi. Jadi sebenarnya yang tertulis di setelah nama saya itu bukan PhD ya. Jadi PGD, pakainya G bukan H gitu kan, supaya tidak terjadi kesalahan ya. Karena kita semua harus jujur dengan diri kita sendiri ya. Jadi saya belum doktor saya, jadi PGD, Postgraduate Diploma, itu kalau di buku-buku saya itu ada penjelasannya sebenarnya di halaman terakhir. Isinya kan tentang penulis itu ya. Jadi ketika cinta bertasbih misalnya itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu diplom dirosat mulia atau diploma pasca sarjana. Ya, jadi kalau ditulis diplom itu kadang-kadang orang nggak paham gitu kan. Terus kemudian oleh redakturnya saat itu ditulis PGD, karena kalau di Eropa biasa ya PGD atau PGD biasanya begitu ya. Itu memang itu master kalau dibawa ke teman-teman yang dulu sama-sama di situ, kemudian mereka ke Perancis itu bisa langsung ambil program PhD karena 2 tahun programnya di Mesir itu ya. Jadi itu di Mesir gitu ya. Kalau untuk PhD-nya ongoing, mohon doanya semoga segera bisa selesai insya Allah. Baik, itu yang saya luruskan. Sekarang kita masuk ke amanah yang diminta oleh panitia. Pertama, kenapa kita harus menulis? Saya rasa adik-adikku semuanya sudah sangat paham sekali, dan ini berkenaan sekali dengan Ramadan yang sering saya sampaikan. Ramadan itu juga bulan literasi, bulan di mana kita diminta untuk membaca dan menulis, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama kepada baginda Rasulullah SAW, 5 ayat yang pertama atau Fatihatul Wahyi itu pada bulan suci Ramadan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tentu saya tidak akan menjelaskan tentang tafsir Fatihatul Wahyi ini, karena adik-adikku semuanya pasti sudah mendapatkannya, baik ketika di pesantren ataupun ketika di universitas kalian belajar ya. Saya lebih akan menandaskan beberapa hal kenapa kita harus menulis. Kita bisa membuka kitabnya Imam Suyuti ya, ada Taklif misalnya, bahwa menulis itu bisa menjadi fardhu ain bagi kita semuanya. Itu ketika memang Allah mengamanahkan kepada kita satu ilmu ya, yang ilmu itu kalau tidak kita tuliskan maka ilmu itu akan hilang. Maka saat itu menurut Imam Suyuti sesungguhnya itu menjadi fardhu ain bagi kita untuk menuliskan ilmu itu ya kan, sebab di dalam Islam itu, dan kita semuanya memahaminya,
itu dilarang namanya kitmanul ilmi atau menyembunyikan ilmu. Jadi kalau adik-adikku semuanya Allah berikan ilham sesuatu, yang ilham itu akan sangat bermanfaat bagi umat manusia. Terus adik-adikku cuma diem saja, nggak menyampaikan, juga nggak menuliskannya, sampai dibawa mati, itu namanya kitmanul ilmi. Itu namanya menyembunyikan ilmu. Dan itu dilarang di dalam Islam. Karena ilmu itu harus disampaikan kepada umat yang lain, kepada orang yang lain, supaya yaumul faidah, supaya faidah itu menjadi meluber kemana-mana. Gitu kan. Kalau ilmu itu digugemi sendiri, kemudian nggak dituliskan, nggak disampaikan, maka faedah itu menjadi terhenti dan kemudian lagi dibawa mati gitu ya. Maka ada kemadorotan bisa jadi ya. Yang semestinya manusia dengan ilmu yang Allah ilham kepada adikku itu manusia mestinya terlepas dari satu problem, ya, satu masalah, ya. Ilmu itu bisa menjadi solusi, ketika disembunyikan maka solusi itu menjadi tidak hadir gitu. Itu menurut Imam Suyuti yang bisa syafai. Bisa jadi juga menjadi fardu kifayah, ya kan? Yang intinya kemudian Imam Suyuti menjelaskan bahwa menulis itu bisa juga menjadi amal jariah yang luar biasa, ya. Menjadi amal jariah kenapa? Karena menurut Imam Suyuti bahwa tulisan yang kemudian dibaca oleh para pembaca itu juga bisa menjadi salah satu bentuk ilmu yang bermanfaat. Dan sebelumnya kita pahami bersama bahwa idamata ibnu adama yang qata'a amaluhu illa min salasin. Yang kita semua paham semuanya itu ya. Bahwa kalau anak Adam itu meninggal, semuanya akan terputus amalnya kecuali 3 hal. Ya kan? 3 hal. Yang pertama tentu adalah sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Nah, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat itu bisa hadir lewat tulisan itu menginspirasi kepada kebaikan. Tulisan itu membawa manfaat untuk orang lain, membawa manfaat untuk sekitarnya, membawa manfaat untuk umat manusia. Tulisan yang semacam ini bisa 2 hal. Pertama, bisa jadi bentuknya bisa menjadi sedekah jariah. Yang kedua, bisa menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat. Sehingga setiap kali tulisan itu dibaca oleh orang lain dan orang lain itu mendapatkan manfaatnya atau orang lain itu terinspirasi untuk berbuat baik atau terinspirasi untuk beramal soleh, maka di saat yang sama itu akan mengalirkan pahala kepada penulisnya. Berikutnya, kenapa kita harus menulis? Yang menulis ini menjadi bagian dari sumbangsih peradaban. Jadi kalau kita bicara tentang lebih luas lagi tentang peradaban terkait dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita langsung bisa masuk pada alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajar dengan perantaraan qalam. Ma makna qalam fi hadhil ayat? Apa makna qalam di dalam ayat ini? Ya, kalau kita baca para mufasir akan menjelaskan bahwa al-qalam ay al-qira'atu wal kitabah. Qalam di sini maksudnya adalah qira'ah, ya, membaca dan menulis. Allah mengajar dengan perantaraan membaca dan menulis. Allah mengajar dengan perantaraan bacaan dan menulis, mengajar manusia apa yang tidak diketahui oleh umat manusia. Maka kemudian para mufasir juga para pakar pendidikan Islam itu mengambil satu kesimpulan yang menarik untuk kita perhatikan bahwa dalam sejarah pendidikan umat manusia, dalam sejarah ilmu pengetahuan, dalam sejarah peradaban umat manusia, tidak ada wasilah untuk menyampaikan satu pemikiran, memindahkan satu ilmu dari satu otak ke otak yang lain, dari satu generasi yang lain, dari satu bangsa ke bangsa yang lain, yang lebih efektif dari bacaan dan tulisan. Jadi sarana wasilah untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, untuk mentransfer ilmu pengetahuan yang paling efektif sejak zaman dulu sampai sekarang, paling efektif adalah lewat bacaan dan tulisan. Itu yang paling efektif. Kalau kemudian bacaan dan tulisan ini menjadi perhatian bagi suatu bangsa yang melebihi perhatiannya bangsa-bangsa yang lain, maka bangsa itu akan lebih maju daripada bangsa yang lain. Maka di mana satu bangsa itu lebih unggul dalam membaca, lebih unggul dalam berkarya, pasti bangsa itu juga dalam sisi yang lain juga akan lebih unggul daripada bangsa yang lain. Umat yang seperti itu juga akan menjadi umat yang lebih unggul daripada umat yang lain. Disinilah kenapa kita harus menulis. Karena kalau kita sampai pada posisi menulis, itu udah otomatis kita akan khatam pada bab membacanya. Sebab tidak mungkin kita menulis dengan baik kecuali kita menjadi pembaca yang
yang baik. Artinya, secara otomatis kalau kita sudah sampai pada literasi menulis, tarafnya kita taraf menuliskan ide, menuliskan karya, menuliskan banyak hal, ya berarti membaca kita khatam insya Allah. Berarti ini satu kemajuan luar biasa ketika adik-adikku sudah masuk pada fase menulis. Berarti fase-fase membacanya khatam insya Allah. Baik, secara umum tentang kenapa kita harus menulis seperti itu, ya. Yang lainnya bisa dilihat buku-buku referensi yang lain yang sangat banyak sekali. Ada banyak pakar yang sudah menuliskan tentang masalah ini, kenapa kita harus menulis. Berikutnya kita akan masuk tentang strategi menulis atau strategi berkarya. Yang semoga yang saya sampaikan ini memenuhi harapan yang diminta oleh panitia. Izinkan saya akan berbagi screen ya. Strategi menulis karya. Masing-masing penulis itu memiliki caranya, memiliki stylenya, memiliki metodenya masing-masing dalam menulis sesuai dengan pengalaman-pengalamannya. Saya akan berbagi pengalaman saya ketika menulis pada adik-adikku semuanya. Bisa jadi pengalaman saya akan pas dengan adik-adikku, ya. Bisa jadi mungkin adik-adikku punya pengalaman sendiri atau ada penulisan yang lebih pas, juga tidak masalah ya. Karena memang pengalaman sangat penulis itu, setiap penulis itu sangat-sangat subjektif ya, sangat subjektif sekali. Nah, saya punya pengalaman menulis yang ternyata setelah kemudian saya membaca banyak pengalaman penulis-penulis yang lain juga, ternyata pengalaman yang saya lakukan itu mirip sekali dengan pengalaman yang ditulis oleh seorang penulis dari Amerika, Stephen Spignesi, dalam bukunya ya 6 langkah ya dengan 7 pertanyaan ketika dia menulis. Dan ternyata langkah-langkah yang Stephen Spignesi ini lakukan itu mirip sekali dengan apa yang saya lakukan. Maka bisa kita katakan bahwa inilah langkah yang menjadi penulis dengan teknik 6 langkah dengan 7 pertanyaan. Teknik ini bisa digunakan untuk menulis apa saja. Karena saya bisa membuktikannya. Ya, ketika saya menulis novel bisa menggunakan teknik ini, ketika saya menulis cerpen bisa menggunakan teknik ini, ketika saya menulis artikel bisa menggunakan teknik ini, ketika saya menulis opini juga bisa menggunakan teknik ini, bahkan ketika saya menyelesaikan master saya di Malaysia ya, itu pun juga saya bisa menggunakan teknik ini ya. Yang pertama adalah langkah yang pertama ketika kita akan menulis adalah kita masuk dalam namanya pencelupan. Pencelupan ini sebenarnya mudahnya adalah fase di mana kita mencari data-data selengkap mungkin. Ya tentu saja sebelum fase ini ada fase yang namanya menemukan ide. Itu pasti sebelum langkah ini ya. Ini kan langkah ini sudah masuk ketika kita menuliskan dari ide. Jadi sebelum ini pasti ada ide dulu. Ya. Nah, seringkali penulis pemula itu salah satu kelemahan penulis pemula dimanapun itu dan sering saya temui dan juga saya pernah mengalaminya ya. Itu seringkali penulis pemula itu baru menemukan letikan ide, itu sudah merasa memiliki ide yang lengkap. Padahal baru letikan ide saja, baru percikan ide saja. Ya. Nah, seringkali pemula sudah merasa sudah punya sesuatu yang lengkap untuk dituliskannya. Dia langsung kemudian menuliskannya. Maka yang terjadi apa? Dalam waktu mungkin 2-3 halaman sudah menemukan tembok yang sangat tebal sekali. Terus nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kemudian merasa kehilangan ide. Sebenarnya nggak kehilangan ide, sebenarnya karena idenya belum lengkap. Maka yang harus dilakukan oleh penulis pemula adalah ketika dia menemukan ide, apapun itu, maka dia harus mematangkan ide itu. Cara mematangkannya ya nanti diantaranya ya dengan sambil mengumpulkan data juga, tapi diantara mematangkannya adalah dengan banyak bertanya dari ide dasar itu yang dia temukan itu. Misalnya ini kalau saya membahas tulisan fiksi dan fiksi kan akan jadi panjang ya. Jadi saya langsung mencontohkan aja, anggap saja bahwa ini adalah
klinik untuk nulis novel lah gitu lah. Biar apa tuh fokus ya. Bukan nulis tesis ya. Nulis novel misalnya, nulis novel bestseller kan. Jadi yang pertama kali dilakukan apa? Yang pertama dilakukan adalah ide dulu. Setelah ide dapat, ya, maka matangkan ide itu. Matangkan ide itu berarti sekaligus ketika mematangkan sudah bisa mulai masuk pencelupan ini. Setelah dapat ide, mulai dimatangkan bisa masuk ke pencelupan ini. Ya. Sambil kalau novel itu kan berarti dia membuat alur. Ya. Ketika ide berkembang, ya, bertanya dijawab, bertanya dijawab, bertanya dijawab, itu terus gitu kan. Dan jangan apa itu puas dengan satu jawaban. Ketika satu ide muncul, kemudian tanyakan di situ. Bertanyalah Anda tentang ide Anda itu. Kemudian cari jawabannya. Misalnya, menulis novel tentang apa misalnya? Novel tentang pandemi, oke. Pandemi. Nah, pandemi kan banyak sekali nih. Pandemi kan sangat luas sekali. Harus dibutuhkan lagi tentang apa? Tentang mahasiswa. Mahasiswa yang dalam kondisi di pandemi. Terus di mana nih? Mahasiswa ini kan bisa di mana-mana nih, bisa dalam negeri, bisa di luar negeri. Ya kan? Dalam negeri juga bisa di mana-mana kotanya kan. Anda harus punya jawaban ini. Saya oke, kita mencerita tentang mahasiswa yang terjebak pandemi karena kemudian Anda membaca berita pandemi itu bermula dari Wuhan misalnya. Oke, kita cerita tentang mahasiswa yang terjebak pandemi di Wuhan. Berarti kan semakin mengerucut nih jawabannya nih. Karena terjebak pandemi kan di mana-mana, bisa di Wuhan, bisa di Italia, bisa di mana-mana kan begitu. Oke, ngambil kemudian di Wuhan. Oke, mahasiswa Indonesia terjebak pandemi di Wuhan. Dia laki-laki atau perempuan? Kan pertanyaan lagi itu. Untuk menentukan nanti kan tokohnya kan terus Anda tanya terus. Oh, perempuan misalnya. Oke, perempuan. Terus kemudian Anda akan bertanya, terus apa yang supaya itu kemudian menjadi cerita apa? Ya kan? Supaya menjadi cerita apa? Atau dia laki-laki atau perempuan? Atau perempuan enggak menarik, laki-laki. Oke, laki-laki misalnya. Meskipun supaya diceritakan ada sesuatu nih, harus cari konfliknya nih. Konfliknya apa kira-kira? Konfliknya misalnya, seharusnya dia itu saat itu harusnya dia seharusnya pulang. Seharusnya dia pulang saat itu. Tapi kemudian Wuhan itu lockdown. Kenapa dia pulang? Seharusnya dia itu pulang untuk akad nikah. Kan itu kan, untuk akad nikah. Dengan siapa? Nah, dengan siapa ini kan jawabannya banyak nanti. Anda cari jawabannya. Bisa dengan tetangganya, bisa dengan apa itu temannya dulu di apa itu SMA dan sebagainya. Oke, dia seharusnya menikah dengan putri kiainya kan dulu pesantren kan begitu kan. Yang putri kiainya itu sedang kuliah di Jogja. Jogja di mana? Di UIN misalnya kan begitu kan. Berarti ini mulai nih. Anda bangun gitu tanya terus begitu. Dan nanti supaya Anda nanti menemukan konfliknya. Sampai kemudian ya Anda mempunyai ide yang matang. Ide yang matang. Oh, ini tentang ini, kemudian dia terjebak konflik terjebak apa itu pandemi di sana, nggak bisa pulang. Kemudian di Indonesia sudah apa itu menunggu calon apa itu istrinya yang semestinya adalah hari hanya sudah jelas, tapi dia benar-benar tidak bisa. Nah, Anda kemudian nyari apakah nanti jadi nikah atau tidak, atau batal nikah, kan begitu kan? Dan seterusnya sampai dalam benak Anda itu sudah punya cerita yang lengkap dalam benak Anda bisa menceritakan seandainya tidak Anda tulis, Anda bisa bercerita kepada teman Anda, begini, endingnya begini. Itu baru namanya punya ide yang lengkap. Meskipun bisa jadi nanti ketika Anda menuliskannya akan ada perubahan karena sudah menemukan data-data yang lain. Tetapi Anda sudah punya at-tasawwur al-am. Satu apa itu tasawur yang apa itu yang umum tentang ide Anda itu Anda udah punya ide di mana konfliknya, di mana pelaraiannya ketika itu sebuah novel. Ya. Dan dari sini kemudian Anda akan masuk ke pencelupan ini. Kalau udah punya tasawur Anda masuk ke sini untuk apa? Untuk mengumpulkan data sedetil-detilnya. Pertama ya karena Anda ada di Wuhan, ya nanti akan bertanya tentang tempat. Maka di sini ketika Anda mengumpulkan data ini di fase ini Anda belum nulis ini ya. Ini fasenya masih fase pra penulisannya, gitu ya. Ya kan?
Ini juga bisa Anda gunakan ketika Anda nulis skripsi ataupun tesis gitu ya. Nah, Anda akan menggunakan ini. Ini sebenarnya adik-adikku semuanya sudah sangat paham sekali ketika dulu pernah mungkin kursus jurnalistik ya. Pasti akan tentang siapa, tentang apa, tentang kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Lah, supaya karya Anda itu menjadi karya yang tidak sama dengan yang lain, atau saya katakan supaya karya Anda punya potensi untuk bestseller, harus ditambah yang 7, anehkah. Tentang siapa. Oh, Siapa ini juga harus ada sesuatu yang berbeda dari siapa-siapa yang lain. Ya kan? Ya pasti ketika mahasiswa di Wuhan itu ada perbedaannya. Ya. Dan tinggal kemudian dicari siapa yang ketika untuk menggambarkan ini penokohannya ini Anda cari sesuatu yang berbeda. Ketika Anda tadi disebutkan oleh Mas Riyandi baca Bumi Cinta misalnya, itu kan bercerita tentang seorang santri yang belajar di luar negeri. Dan sebenarnya kan ada ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu santri yang belajar di luar negeri. Ya, baik itu di Mesir, itu di Yordan, kemudian di Turki, kemudian di Amerika, kemudian di banyak sekali santri di mana-mana, ya kan. Ketika saya dengan Pak Sotik itu di Kottingen misalnya, itu juga bertemu banyak santri di sana. Kan. Beberapa tahun yang lalu saya ke Jerman, kemudian di kota Halle dekat Leipzig itu juga banyak santri juga ternyata di sana. Ketemu mereka bawa rebana segala macam. Artinya ini tentang santri. Nah, kemudian yang menjadi perbedaannya di sini adalah bahwa santri ini nanti tempatnya yang akan membedakan dia menjadi diferensi yang berbeda. Ya. Kemudian kita tonjolkan betul kesantriannya bahwa dia memegang betul kata-kata kiainya. Jadi tokoh siapa ini? Tokoh Ayas ini kan dalam banyak hal menghadapi sesuatu problem itu kan dia teringat wajangan-wajangan dari orang tuanya, dari kiainya kan. Wajangan-wajangan itu yang kemudian dia bawa untuk menghadapi tantangan-tantangan keimanan ya terutama dan lain sebagainya. Terus tentang apa? Tentang apa? Nah, tentang apa ini monggo. Ini tergantung nanti genre-nya mau genre apa. Kalau Anda nulis novel, novel itu kan macam-macam ya. Ada romance, ada mungkin detektif, ada mungkin juga bisa jadi komedi dan sebagainya. Nah, Anda mau seperti apa? Bisa menjadi sejarah juga, novel sejarah, gitu kan? Bisa menjadi novel yang sifatnya patriotism, gitu kan? Jadi tentang jiwa-jiwa kepahlawanan misalnya, berarti epic dan sebagainya ya. Atau di sini apanya akan menentukan. Ya kan? Kalau Anda baca Bumi Cinta misalnya, itu memang ada romannya di sana. Jadi itu romance, tapi juga ada juga perdebatan filsafatnya di sana. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi ada campuran-campuran itu romance ya, kemudian ada dialog filsafat ya, kemudian Anda bisa membaca juga itu ada tentang spionase juga ada di situ, kan begitu. Tetapi secara garis besarnya itu lebih kepada romance gitu kan. Ya. Kemudian kapan? Nah, kapannya juga sangat penting. Anda menentukan waktunya kapan. Kalau tadi kan jelas ketika yang Anda ambil ceritanya adalah terjadinya itu di Wuhan, ya, ketika awal pandemi COVID, ya berarti itu akan menentukan apa? Menentukan apa yang Anda ceritakan itu bahkan termasuk pakaiannya. Ya, tentu pakaian-pakaian sana kemudian mungkin budaya-budaya orang Wuhan saat itu atau mahasiswa Indonesia yang ada di Wuhan saat itu budaya-budayanya guyon-guyonannya itu bisa jadi tahun itu dengan tahun 10 tahun sebelumnya jadi akan berbeda gitu kan. Sama misalnya saya baru saja 2021 kemarin akhir ya di bulan November itu saya ke Mesir karena untuk penelitian gitu kan. Ternyata kondisi mahasiswa Mesir, mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir itu sebagian dengan zaman saya masih sama, tapi sebagian ada perbedaan-perbedaan juga. Ya perbedaan-perbedaan itu karena memang kondisi masyarakat Mesirnya yang cuma ada perubahan. Termasuk misalnya yang tamanya nggak mempengaruhi tapi mempengaruhi juga. Misalnya ternyata tempat-tempat yang dulu saya tinggal di situ itu menjadi tempat yang dianggap elit saat ini.
Ya, padahal zaman saya dulu itu dianggap akhirud dunia, tempat yang paling jauh, gitu kan. Ternyata sekarang mahasiswa sekarang lebih jauh lagi, gitu kan misalnya kan. Terus kemudian ada apa itu nomor-nomor bis pun juga apa itu sudah berubah. Jadi ada perubahan-perubahan. Stylenya kemudian apa yang ngetren di mahasiswa zaman saya dengan zaman sekarang pun itu berbeda. Nah, kapan itu sangat berpengaruh. Sama juga misalnya adik-adikku saat ini belajar di UIN Yogyakarta. Ya, belajar UIN di Yogyakarta saat ini, tren-tren mahasiswanya, ya, apa yang terjadi di Sapen saat ini, adik-adikku di sana, dengan yang mungkin zamannya Pak Sodik, itu bisa jadi trennya beda yang ada di Sapen itu, ya kan? Bahkan mungkin apa itu misalnya ngangkringnya mahasiswa sekarang bisa jadi berubah dengan zaman dulu kan begitu kan. Sekarang udah terlalu banyak sekali kan kuliner di Jogja dan segala macamnya kan begitu, ya kan, kafe-kafenya dan lain sebagainya. Dekat di bawah sana juga mungkin ada kafe baru dan lain sebagainya kan begitu. Itu mungkin dengan zaman dulu itu ada trennya ada agak berbeda kan begitu. Kalau zaman dulu mungkin tidak terlalu banyak mall di Jogja, mungkin sekarang masih sekarang sudah biasa kalau ke Amplas atau kemana kan begitu kan. Eh, yang misalnya dia, jadi kapan ini bisa nanti mempengaruhi banyak hal terkait sama data yang akan didapatkan, termasuk kalau misalnya novel itu Anda punya novel, Anda settingkan misalnya tahun 1940, misalnya nih, dengan settingnya itu di Surakarta, maka Anda harus tahu tentang 1940 pakaiannya dan sebagainya. Yang tentu pakaian saat itu anak mudanya berbeda dengan sekarang, nggak ada samakan. Saya masih ingat zaman saya dulu di SMP, itu yang lagi ngetren zaman itu celananya celananya baggy namanya. Jadi yang bagian bawah itu kecil, kemudian yang apa itu mendekati paha itu besar, namanya celana baggy gitu ya. Itu ngetren. Tapi celana baggy itu berbeda trennya dengan tahun 70-an. Zaman saya masih ingat itu nonton film-filmnya Roma Irama, kemudian Arrof gimana itu model celananya itu yang bawahnya yang besar begitu, ya kan. Nanti kemudian terus ada perubahan-perubahan tren, ada perubahan-perubahan tren. Nah, kapan itu sangat menentukan itu. Kemudian di mana sudah jelas ya, mengapa, kemudian bagaimana, terus kemudian lah anehkah ini menarik ini. Anehkah ini sebenarnya kalau kalau dalam apa itu ada buku yang belajar misalnya nulis ilmiah ya. Ini ya sebenarnya novelty ya, kebaruan yang membedakan dengan yang lain begitu. Misalnya begini, novel tentang orang jatuh cinta itu kan yang apa itu paling banyak ditulis. Jadi saya kasih rahasia ke adik-adikku semuanya ya. Di atas muka bumi ini, karya manusia, sekali karya manusia. Karya manusia yang paling banyak dibaca, itu novel nomor satu. Sekali lagi, karya manusia saya nggak bicara kitab suci, ya, ya nggak bicara Al-Quran, Injil dan sebagainya ya. Itu kan sudah pasti Al-Quran paling banyak dibaca. Tapi karya manusia, penelitian di Amerika saya menemukan itu. Di Amerika ya di atas muka bumi ini yang paling banyak dibaca itu novel nomor satu. Kalau buku-buku ilmiah yang bestseller sekalipun masih kalah sama novel. Ya. Misalnya artikelnya Samuel Huntington yang apa itu Clash of Civilization itu sangat terkenal ya. Mungkin yang baca juga banyak sekali. Tapi itu masih kalah sama novel. Masih kalah. Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan Harry Potter udah kalah. Nomor satu yang paling banyak dibaca novel. Dan novel itu genre-nya banyak sekali. Ada detektif, ada misteri dan sebagainya gitu ya. Lah, genre novel yang paling banyak dibaca itu love story, romance. Makanya ketika misalnya banyak sastrawan itu ngitik-ngitik saya gitu, kenapa nulis romance? Pindah dong ke yang gini-gini. Saya senyum aja. Anda nggak menemukan penelitiannya sih, saya bilang gitu. Saya itu justru di tempat yang tepat saya ini. Jadi yang paling banyak dibaca itu novel dan novel cinta. Anda kalau ke Eropa nanti menemukan ibu-ibu atau ini sedang di halte atau sedang nunggu kereta atau mungkin lagi di kafe baca, itu novel yang paling paling sering Anda temukan apa baca novel. Atau Anda di bandara-bandara besar ya, orang nonton apa itu lagi nunggu nunggu apa itu penerbangan gitu. Seringkali novel. Dan itu adalah paling banyak itu novel cinta. Love story. Ya. Artinya apa? Berarti orang jatuh cinta itu kan banyak sekali kan.
Baik itu ketemu artinya bertemu dengan yang dia cintai kemudian menjadi sepasang kekasih yang happy ending ataupun sad ending yang berarti itu cinta tak sampai. Kisah cinta tak sampai itu yang paling legendaris tentu kan Romeo dan Juliet. Itu tidak berarti Anda nggak boleh nulis, nulis nggak masalah. Selama Anda memiliki sesuatu yang berbeda dari cerita Romeo dan Juliet. Dulu saya pikir cerita yang paling 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 uh, paling dahsyat tentang kisah tak sampai saya pikir Romeo dan Juliet. Tapi jujur saja, kisah Romeo dan Juliet itu kalah dengan kisah Mamuzen. Nanti adikku kalau membaca ya. Saya membaca Mamuzen itu dalam bahasa Arab, ditulis oleh seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti itu nulis novel judulnya Mamuzen. Yang sesungguhnya itu diangkat dari kisah sufi yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Khani dari Kurdistan. Jadi ada ulama sufi di Kurdistan namanya Syekh Ahmad Al-Khani menulis kisah Mamuzen itu dalam bentuk syair Kurdi. Itu kisah tak sampai. Mamu itu laki-laki, Zen itu perempuan. Dan dahsyat. Tetapi ini karena yang nulis seorang ulama sufi, endingnya meskipun kedua-duanya sama-sama mati, meninggal, tapi meninggalnya itu dari tadi yang awalnya itu karena rindu pada kekasihnya tadi itu, ya meninggal, tapi meninggalnya adalah kemudian disalurkan menjadi kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya membaca Mamuzen itu, ya, yang dari kisah Kurdi tadi, dalam bahasa Kurdi tadi bentuk syair, itu kemudian ditarik, diarabkan oleh Syekh Ramadan Putih dalam bentuk novel yang sangat indah sekali. Itu saya baca nangis itu saya baca itu. Saya itu masih kelas tingkat 2 di Al Azhar saat itu. Nah, kita bisa melihat ya kisah-kisah tak sampai ada Romeo dan Juliet, kemudian Mamuzen, kemudian misalnya lagi di Indonesia Buya Hamka menulis tenggelamnya kapal Van der Wijk. Itu kan juga kisah tak sampai itu. Dan banyak gitu kan. Lah Anda bisa juga membuat kisah-kisah semacam itu. Bahkan kalau Anda misalnya nih, Anda lihat sekitar Anda akan menemukan juga banyak kisah seperti itu. Ini mau nikah nggak jadi, dan sebagainya lah gitu ya. Nah itu tinggal bagaimana Anda mengemasnya kemudian menjadi sesuatu yang menarik. Cerita Anda menjadi berbeda. Pernikahan orang Indonesia dengan orang luar itu udah nggak terhitung banyaknya. Orang Indonesia yang menikah dengan orang luar, orang Indonesia yang menikah dengan orang Mesir, orang Indonesia menikah dengan orang Turki, orang Indonesia menikah dengan orang Inggris dan lain sebagainya lah, gitu kan. Kalau Anda ke Bali misalnya, Anda akan menemukan banyak kisah di sana. Orang-orang Indonesia yang menikah dengan orang luar banyak sekali. Apalagi Anda ke luar negeri misalnya. Ya, saya misalnya satu ketika saya sampai ke Jepang, ke kota Oita, ya, isi acara di sana. Kemudian oleh panitia, ya selain dibawa ke masjid tentu saja, saya diajak juga makan malam di orang Indonesia yang menikah dengan orang Jepang. Menarik sekali. Orang Indonesianya itu perempuan, Jepangnya itu laki-laki. Dan indahnya orang Indonesia ini bisa mengajak suaminya masuk Islam. Ya kan? Dan kemudian dia tinggal di Oita. Ya kan? Kemudian, tapi bagusnya orang Indonesia ini ya ada akulturasi ya, dia kemudian juga mengikuti cara budaya Jepang gitu kan. Tapi juga budaya Indonesia masih dibawa, jadi ada pertemuan dua budaya. Ya kan? Saya menemukan lagi misalnya di Amerika, di San Francisco, saya menemukan orang Indonesia juga ya, menikah dengan orang Amerika. Nah orang Amerika ini kemudian memang dia kemudian mencintai budaya Indonesia terutama budaya Jawa. Sampai rumahnya saya diajak ke rumahnya. Rumahnya itu pakai gebyok kudus begitu, model kudus yang berukiran itu. Sampai seperti bawah itu dari Indonesia. Dia nyari barang-barang dari Indonesia. Dia tinggal di pinggir San Francisco ya kayak peternakan begitu sehingga dia merasa bebas untuk berekspresi ya yang dia mencintai seni kan. Ya, kebetulan orang Indonesia ini perempuan yang dia pintar nari gitu kan. Tapi juga suka pengajian juga. Jadi menarik sekali gitu. Jadi ada banyak kisah ya. Kisah pernikahan antar etnis antar negara ini kan banyak sekali. Dan tinggal bagaimana Anda kemudian mengemasnya supaya menjadi berbeda dengan yang lain. Maka Anda akan menemukan ketika saya mengemas dengan bentuk yang berbeda menjadilah ayat-ayat cinta.
Fahri menikah dengan Aisyah yang blasteran Turki Jerman, kan begitu. Ketika saya bicara Turki dan Jerman itu hal yang wajar sekali karena emang apa itu orang Turki banyak sekali di Jerman, ya, itu misalnya. Jadi ketika Anda sudah apa itu punya pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian Anda jawab dengan detail, maka Anda ketika mengumpulkan datanya itu enak sekali. Ya dikumpulkan data sebanyak-banyaknya. Ya. Berikutnya setelah Anda mengumpulkan datanya, ya, biasanya saya setelah mengumpulkan data itu kemudian saya juga mematangkan lagi. Setelah data-data bertemu, saya semakin mematangkan lagi penokohan saya, kemudian settingnya saya matangkan lagi. Kemudian kalau seandainya settingnya tadi Tuhan, itu Anda harus presisi buahnya di mana. Kalau satu daerah di situ, kemudian Anda lihat kanan sekitarnya ada apa di situ, kan? Yang khas di sana apa, supaya Anda menghadirkan betul nilai-nilai budaya yang ada di sana, ya. Hadirkan betul nilai budaya. Tidak, jadi ketika orang itu membaca novel Anda, dia menemukan sesuatu yang berbeda dari sekedar membaca internet. Kan orang bisa kan mengakses tentang Tuhan dari internet, kan begitu kan. Dan kalau Anda itu datanya sama dengan yang di internet itu nggak ada bedanya, maka Anda harus disitulah pentingnya kemudian ya kalau Anda sebut itu rasa kemudian makna, dan di situ perlu yang namanya penjiwaan. Anda harus mampu menghadirkan suasana Wuhan termasuk detail-detail budayanya ke dalam karya Anda. Ya meskipun itu pasti perspektif Anda ya, perspektif Anda sebagai orang yang melihat Wuhan. Kalau mungkin Anda juga sampai di Wuhan, sebagai orang yang pernah ada di Wuhan sana, gitu. Misalnya saya menurut saya cinta itu kan perspektif saya sebagai orang Indonesia yang sekian tahun ada di Mesir. Yang tentu saja perspektif orang Mesir mungkin jadi berbeda. Ya kan sah-sah saja itu perspektif saya. Memang karya sastra itu sangat-sangat subjektif. Ya, sah-sah saja ketika saya menggambarkan bahwa musim panas di Mesir itu seperti mau benar-benar panas sekali menurut saya gitu kan. Mungkin bagi orang Mesir nggak terlalu panas mungkin, gitu kan. Bagi saya sangat panas sekali. Yang kemudian saya gambarkan di awal-awal cinta itu padang pasir seolah menguapkan uap neraka gitu kan, karena saking panasnya kan begitu. Yang kemudian saya jelaskan juga ada teman saya yang kalau setiap kali musim panas di Mesir itu pasti dia mesti mimisan karena saking panasnya. Lah, Anda juga perlu mencatat ya, ketika mengumpulkan data itu kadang-kadang terkelibat satu data itu. Ini penting sekali nih. Penting sekali, ini harus masuk nih di karya saya ini. Bagiannya harus masuk ini. Kan itu kan. Misalnya, ketika saya nulis Bumi Cinta. Bumi Cinta itu satu-satunya novel yang saya tulis dan saya belum pernah ke tempatnya. Settingnya di Moskow, tapi saya belum pernah ke Moskow. Tetapi anehnya, ada mahasiswa Malaysia yang ada di Moskow saat itu. Dia bawa Bumi Cinta, dia foto juga, kemudian dia mereview. Bahkan setiap stasiun-stasiun yang saya tulis di Bumi Cinta, dia review dengan gambarnya, dan dia mengatakan persis katanya, seperti yang ditulis di Bumi Cinta. Sehingga banyak orang yang mengatakan, ini sering kemudian menyampaikan ke saya, bertanya, Kang Abi, berapa lama, berapa tahun di Moskow? Saya tersenyum saja, saya belum pernah ke Moskow. Belum pernah ke Moskow. Caranya bagaimana? Ya. Masing-masing orang punya cara ya untuk misalnya mencari data dan menyelami tempat yang belum pernah dia lihat. Ya. Salah satu tokoh Indonesia yang dianggap punya keahlian seperti ini, dia belum pernah sampai ke sana dan bisa menuliskan dengan bagus itu Nas Cahyamin. Mas Cahyamin itu nulis tentang Jepang, belum pernah ke Jepang, tetapi diakui ya oleh orang-orang di zaman itu yang dideskripsikan itu persis seperti orang yang pernah ke sana gitu ya. Nah, kalau saya ketika saya mengumpulkan data tentang Bumi Cinta, karena saya punya pikiran bahwa pasti pembaca-pembaca karya saya itu dia akan membandingkan setiap karya saya. Ketika dia baca ayat cinta, baca ayat tasbih, itu pasti akan membandingkan. Oh ini detail, ini kurang detail, misalnya gitu ya. Maka dia pasti menginginkan satu karya yang detailnya tidak jauh dengan karya-karya sebelumnya. Maka saya berpikir gimana caranya, saya belum pernah ke Moskow, tapi saya harus bisa menggambarkan sedetil orang yang hidup di Moskow.
Akhirnya saya meminjam mata, telinga, dan panca indera orang yang sudah bertahun-tahun ke Moskow. Itu cara saya. Anda boleh niru itu, bisa juga. Apa itu, Anda punya cara sendiri. Akhirnya saya cari orang yang sudah bertahun-tahun ke Moskow. Sebab kalau melalui internet saja, kita bisa cari internet tentang Moskow dan sebagainya. Tapi beda rasanya kalau dengan orang yang pernah ke sana. Karena saya pengen juga merasakan baunya Moskow ketika pagi hari. Saya pengen merasakan juga apa itu, sedingin apa Moskow itu. Ya. Akhirnya saya menemukan, ya, ada kawan kita yang pernah ke Moskow, pernah mengajar di Moskow selama 6 tahun. Dan saat itu posisi beliau ada di Kuala Lumpur. Wah, kebetulan saya juga sering ke Kuala Lumpur. Ketika saya ke Kuala Lumpur, maka kemudian saya cari orang ini dan saya tidur di rumahnya untuk mengumpulkan data yang saya inginkan tentang Moskow sedetil-detilnya. Maka saya mendapatkan data-data itu. Nah, kadang-kadang ketika kita pas mendapatkan data itu, kita terasa, ya ini harus masuk nih dalam tulisan saya. Ini harus saya sampaikan. Karena ini bisa menjadi kalau dalam novel gitu ya, bisa menjadi satu adegan yang sangat menarik sekali. Ya, kalau dalam bahasa film namanya golden scene, jadi scene emas gitu. Ini bisa menjadi scene emas, harus sama. Dan ini Anda perlu mencatat, karena kalau enggak nanti bisa lupa Anda. Anda harus mencatat. Di sini pentingnya langkah yang kedua, mencatat. Ya. Kemudian bisa jadi mencatat yang tabu untuk dimasukkan ini misalnya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Kemudian Anda tinjau ulang, ya. Anda tinjau ulang, Anda lihat lagi dari awal tentang ide Anda rapikan, Anda sudah menemukan data nih lengkap nih. Yakin nggak alurnya akan seperti itu? Seperti awal. Tapi kan di awal kan ketika bikin alur itu kan belum mendapatkan data yang lengkap. Belum mendapatkan data yang cukup. Sama juga ketika Anda nulis skripsi gitu kan. Di awal-awal itu Anda belum mendapatkan data. Sekarang ada data, apa yakin masih tetap di framework yang pertama, atau mau setelah ada data ini Anda akan mau berubah. Sama dengan novel juga begitu. Tadi kita sudah punya alur cerita dari awal sampai akhir. Sudah punya semacam peta ceritanya. Kita kemudian menemukan data-data, ada begini. Apakah mau tetap seperti itu? Atau kan gitu kan? Atau ada penambahan dan sebagainya. Anda yang menentukan. Sampai Anda benar-benar merasa matang. Matang apanya? Matang apa itu desain ceritanya, alurnya, matang penokohannya, matang bahkan dialog tokohnya juga sudah ada siapkan, bertengkarnya pun juga ada siapkan, misalnya gitu. Golden scene juga ada siapkan, ya kan? Setelah itu baru yang keempat ini, Anda atur kekacauan tadi itu, susun jadwal kerja Anda. Susun jadwal kerja Anda. Anda atur kekacauan, Anda rapikan. Kalau itu novel, itu berarti menjadi alur yang katakanlah boleh dikatakan semi-fix, semi-final. Ya, sudah mau final. Meskipun itu bukan barang yang mati ya. Novel itu bisa berkelindan kemana-mana. Jadi suatu ketika di bab sekian Anda perlu ada tambahan cerita lagi, pengen belok kemana, nggak ada masalah. Tetapi Anda sudah punya peta yang jelas. Yang ini Anda fikirkan di sini. Kalau itu sebuah buku, maka Anda bikin daftar isinya udah jelas di sini. Anda atur. Kemudian yang paling penting adalah setelah Anda mengatur itu semuanya, Anda udah punya bayangan. Dan semestinya udah punya bayangan. Karya itu mau berapa tebal, mau berapa halaman. Setelah itu Anda pikirkan, Anda tanya pada diri Anda sendiri, itu bisa dikerjakan berapa lama? Anda sanggup menulis berapa halaman per hari? Inilah yang menentukan jadwal kerja Anda. Anda bikin jadwal kerjanya. Kalau Anda nggak bikin jadwal kerja, Anda nggak akan selesai menulis karya itu. Bikin jadwal kerja. Bab 1, misalnya, selesai sekian hari. Bab 2, sekian hari. Ya. Katakanlah misalnya kalau satu hari Anda mampu nulis 3 halaman misalnya. Kemudian karya Anda itu 300 halaman, Anda prediksi. Maka Anda memerlukan 100 hari. Jangan cuma 100 hari Anda siapkan. Anda siapkan bekerja 120 hari misalnya. Kenapa? Yang 20 hari itu untuk hal-hal yang tidak terduga. Misalnya Anda sedang nulis, tiba-tiba teman Anda
apa itu minta tolong apa gitu yang Anda nggak bisa menolaknya, itu berarti saat itu Anda nggak nulis. Anda perlu waktu untuk menggantikannya, kira begitu. Jadi Anda harus juga siapkan waktu cadangan ya. Untuk 100 hari berarti 120 hari. Dan Anda harus disiplin. Kalau Anda nggak disiplin, nggak akan selesai karyanya. Disiplin. Ya kan? Saya menemukan bahwa penulis-penulis produktif itu disiplin. Beberapa tahun yang lalu, kira tahun 2018, itu organisasi internasional alumni Al-Azhar yang Jawa Tengah, ya, alumni Al-Azhar Jawa Tengah itu bikin acara di Masjid Agung Jawa Tengah. Saat itu hadir Pak Quraish Shihab bersama dengan putrinya Mbak Najwa Shihab. Ya, kita kemudian memanfaatkan forum itu untuk menggali tentang Pak Quraish Shihab. Ya, di antaranya adalah tentang bab, kan beliau salah satu cendekiawan, juga ulama yang sangat produktif ya. Punya tafsir Al-Misbah dan selalu nulis karya, setiap tahun itu pasti keluar karya. Kemudian kita kemudian bertanya bagaimana cara Pak Quraish ini apa itu memanage waktunya bisa punya karya seperti itu. Kemudian akhirnya yang jawab bukan Pak Quraish, yang jawab Mbak Najwa saat itu karena dia melihat apa yang dilakukan oleh abahnya. Jadi kebiasaan Pak Quraish itu bangun kira-kira ya jam 3 atau setengah 4, kemudian Mbak Najwa itu cerita, setelah itu abah nanti akan bikin teh sendiri dan ada teh memang yang disukai oleh Pak Quraish itu, dan biasanya memang nggak mau dibikinkan, mau bikin sendiri, nggak mau bangunkan apa itu ibu atau anaknya, bikin sendiri. Terus kemudian setelah sholat, kemudian sambil ngeteh tuh udah mulai nulis, ya, nulis sampai subuh, kemudian saat subuh, pada subuh nulis lagi sampai apa yang diinginkan itu tercapai. Kalau pas dulu masih aktif, gitu masih aktif berdinas itu, barulah kemudian nanti apa itu jam 7 mungkin berangkat ke kantor dan seterusnya. Tapi artinya sesibuk-sibuknya Pak Quraish itu dia punya waktu yang dia sediakan untuk menulis. Sehingga dalam kondisi sibuk pun itu dia tidak terganggu produktivitas menulisnya. Nah ini adik-adikku juga harus begitu kalau mau produktif. Dan mulai kapan? Mulai sekarang dilatih. Mulai sekarang dilatih. Mana yang Anda bisa sediakan waktu untuk apa itu menulis. Oke, daftar isi udah Anda tulis, baru kemudian bab demi bab Anda tulis. Bab demi bab kalau itu buku ya. Kemudian apa itu alur ceritanya ikutin ya. Kalau novel itu bab 1 Anda mulai tulis, gabungkan bahan-bahan Anda, semua yang Anda rencanakan itu Anda tuliskan. Lah, di sini sekarang saya masuk ya, masuk yang Anda inginkan. Bagaimana pertama karya itu selesai. Terus kemudian karya itu apa itu punya makna. Kemudian atau karya itu punya nyawa. Gimana caranya? Yang pertama supaya selesai dulu. Supaya selesai. Salah satu kelemahan penulis pemula, ini yang saya temukan. Salah satu kelemahan penulis pemula itu ketika dia nulis, itu di saat yang sama juga menjadi editor. Nulis nih, bab 1. Bab 1 kemudian dia kasih judul. Baru kasih judul saja itu dibaca berulang kali. Bagus nggak ya? Nggak bagus dihapus, nggak bagus dihapus. Setengah jam itu loh. Baru nulis judulnya doang. Oke, kemudian dia merasa bagus. Nulis sama paragraf pertama. Paragraf pertama juga sama, dia baca berulang-ulang. Kemudian dia banding-bandingkan dengan mungkin karya sastrawan yang lain dan sebagainya. Kok nggak bagus ya, dia hapus. Nulis lagi, nggak bagus, dia hapus. Gitu terus. Artinya apa? Capek, satu hari itu capek. Ya Allah. Lalu capek. Karena di saat yang sama, dia jadi penulis, juga jadi editor, sekaligus kritikus lagi. Dia kritikin lagi tulisan dia itu. Kalau seperti ini caramu, kamu nggak akan serampung nulisnya. Maka strateginya adalah ketika Anda nulis, jadilah penulis murni. Jangan jadi editor dan jangan jadi kritikus saat itu. Tulis saja. Tulis saja seperti yang kamu rancang. Ketika kamu kayak ngomong itu loh. Kan hampir semua orang tuh bisa ngomong, bisa cerita kan. Ya udah kayak cerita aja, kamu terus saja.
tulis saja. Ya. Tulis apa yang kamu apa itu yang kamu rasakan, kamu tulis. Lah, supaya lancar. Ini untuk memagari Anda, ya, supaya karya Anda selesai dan lancar. Supaya lancar, pertama, kalau Anda mau nulis sesuatu, apapun itu, nulis novel, macam-macam, pertama, tulislah apa yang kamu tahu. Nulis apa yang kamu tahu itu akan bikin kamu lancar. Itu kayak kamu cerita apa yang kamu tahu. Kalau kamu cerita apa yang kamu tahu, kamu lancar. Kamu ngomong apa yang kamu tahu, mesti lancar. Kalau yang pernah di pesantren itu muhadharah misalnya. Muhadharah dulu kalau dia menceritakan, menyampaikan apa yang dia tahu, lancar. Tapi begitu menceritakan apa yang dia nggak tahu, hadisnya lupa dan sebagainya, nggak lancar. Kayak begitu. Sama dengan tulis apa yang kamu tahu. Lah, tadi itu bab yang pertama, data sebenarnya itu sebenarnya bagian dari itu. Akan lebih nyaman kalau misalnya tempat itu Anda udah pernah ke sana. Udah tahu tempat itu lancir itu. Anda nulis settingnya Timoho. Anda emang pas di situ, ya udah mestinya lancar loh. Nggak perlu lihat data, udah langsung Anda ceritakan. Itu kayak Selalu Saja Cinta. Itu lancar loh, saya nggak perlu lihat map, sudah hafal semua. Bis nomor berapa, saya hafal semua 7 tahun di Mesir. Ya, kan lancar. Tulis apa yang kamu tahu. Yang kedua, tulis yang dekat dengan dirimu. Karena biasanya yang dekat dengan kita, itu kita tahu. Dan yang dekat dengan kita, itu kita bisa membayangkan. Lebih presisi. Bahkan mungkin baunya juga kita bisa merasakan. Yang ketiga, tulis apa yang kamu suka. Jadi, apa yang kamu suka ini sangat penting sekali. Penting pertama, terkait sama selesainya karya itu. Kalau sesuatu yang kita tulis kita suka, itu insya Allah selesai. Karena kita akan suka dengan apa yang kita tulis. Capek-capek pun kita akan tulis lagi karena kita suka. Yang kedua, kita pasti akan punya penghayatan. Pasti cinta kita akan masuk ke situ. Perasaan kita akan masuk di situ. Maka saya kasih rahasianya. Bahkan ketika saya nulis setiap novel saya, meletakkan namanya siapa, itu saya nggak sembarangan. Saya harus suka. Ayas. Itu Ayas itu saya pilih dari mungkin puluhan nama yang udah saya jembreng itu. Sugeng, Bambang, Joko, Edi, Andi, Mahmud, banyak sekali. Wah, ini kok enggak ya? Sampai Ayas, saya suka. Ayas di Bumi Cinta, Azam di ketika cinta bertasbih. Kemudian Fahri di Ayat Cinta. Tokoh perempuannya di Ayat Cinta Aisyah. Kemudian di ketika cinta bertasbih Ana ataupun Nisa. Itu saya bikin nama itu harus suka. Dan saya mengibaratkan tokoh-tokoh yang saya lahirkan di novel bahasa itu seperti anak-anak saya. Jadi saya harus suka dulu. Kalau saya belum fix, belum nama tuh belum fix, saya belum nulis. Jadi sampai nama itu saya tulis namanya, kira-kira umurnya berapa, kemudian bentuk mukanya seperti apa itu bisa saya bayangkan gitu. Oh ini oke nih, suka. Kemudian ceritanya, suka nggak? Kalau saya belum benar-benar ini nih saya suka. Belum sampai saya benar-benar suka. Ini saya suka nih ceritanya nih. Ketika Bumi Cinta, ini saya suka nih. Nanti akan begini, kan begitu kan. Sampai endingnya dia akan begini. Dan saya bikin endingnya pasti pembaca saya kesel. Kita mati atau belum nih, kan gitu kan. Saya bikin begitu. Nah, sampai sekarang itu yang bertanya tentang Bumi Cinta lanjutannya banyak sekali. Ini kita mati belum, Ustaz? Si Sofianya ini, kan gitu kan. Nah, jadi tulis yang kamu suka. Kalau kamu suka, itu kamu capek, jam 12 malam capek itu, tapi besok itu bangun tidur tuh pengen ketemu lagi tokoh-tokoh kamu. Apa saya nih, misalnya kamu tokohnya siapa, kamu suka namanya Pak Imo, misalnya, udah gak apa, kamu suka namanya Pak Imo kan, Pak Imo harus gimana nih, karena udah kadang suka kan, lanjutannya Pak Imo nih, kan gitu kan, itu kayak ibu-ibu, Anda bayangin diri kamu itu ibu-ibu yang suka dengan musalsal atau sinetron itu, sehingga tidur, tapi bisa lagi pengen sekali lihat lagi. Cuma itu bedanya kamu penulis dan kamu sendiri yang bikin cerita itu. Itu kalau kamu suka.
Termasuk ya tema apa saja, bahkan temanya horor sekalipun kan kalau kamu suka ya monggo kan begitu kan. Terus gimana nih supaya bikin penonton deg-degan lagi nih gitu kan. Atau temanya filsafat, ya monggo. Seperti Kunto Wijoyo nulis khotbah di atas bukit. Kan begitu. Itu kan filsafat banget. Ya, intinya itu apa itu teman-teman semuanya. Yang pertama, tulis apa yang kamu tahu. Tulis yang dekat dengan dirimu. Tulis yang kamu suka. Ketiga ini, kalau itu ada, ya, yang kamu tulis, itu insya Allah karyamu itu akan selesai pertama. Yang kedua, karyamu pasti akan berjiwa, akan bernyawa. Akan bernyawa. Karena kamu akan masuk ke dalamnya. Tulis, ya, sesuai dengan apa itu, dengan alurnya. Kemudian setelah Anda menuliskannya, baru tinjau ulang dan perbaikan. Setelah selesai, lah disinilah baru kamu boleh jadi kritikus. Kamu boleh jadi editor karya kamu. Kamu menjadi editor pertama sebelum editor yang di penerbit. Kamu menjadi kritikus sendiri untuk karya kamu. Lalu kamu baca ulang nggak apa-apa. Dari awal dibaca, bahkan harus dibaca ulang, gitu kan. Oh, ini judul yang pertama kurang oke nih, ganti. Oke. Oh, paragraf yang pertama di bab pertama nggak oke nih, terlalu klise. Jadi saya ingatkan ke adik-adikku semuanya, kalau nulis novel atau cerpen, jangan bikin pembukaan paragraf itu klise. Klise itu apa? Pada suatu hari, itu klise. Di suatu desa, di pojok sebuah kota, di pinggir sebuah hutan. Nah, itu klise semua itu. Itu kalau apa itu misalnya Anda nulis cerpen seperti itu, Anda kirim ke apa itu misalnya ke KR atau ke Republika, itu redaktor udah langsung pulang itu. Ini apa ini? Di pinggir sebuah hutan, gitu kan. Pada tahun ini, nah, itu klise semua. Jangan seperti itu. Pada suatu pagi itu klise, pada suatu siang itu klise. Anda pengen menggambarkan siang, oke. Tidak harus pada suatu siang. Misalnya nih tokohnya tadi misalnya Paimo. Misalnya, siang itu Paimo sedang mencangkul misalnya kan. Jadi kan siang itu itu agak kurang menarik kalau untuk awal paragraf ya kan. Maka Anda bisa bikin cara yang lain supaya pertama menarik, tidak klise, juga bermakna dan punya rasa. Asal Anda bikin begini. Matahari memanggang punggung Paimo. Matahari memanggang punggung Paimo. Itu kan nggak mungkin di malam hari kan. Itu juga nggak mungkin di pagi hari atau sore hari. Memanggang itu berarti panas itu. Ya kan? Pasti itu siang hari. Tinggal lihat terus kan. Anda udah bicara siang itu, ya kan itu. Berbicara siang itu, cuma Anda langsung masuk di situ. Langsung membawa pembaca Anda untuk ikut merasakan panas yang dirasakan dari punggungnya Paimo. Matahari memanggang punggung Paimo. Kan gitu. Masih ada setengah bau yang harus dia cangkul. Di kejauhan, dia melihat seorang perempuan menenteng apa? Itu ada apakah itu istrinya? Dia mengelap kering dan seterusnya lah. Jadi begitu kira-kira ya. Anda revisi di langkah ini, Anda baca ulang. Seandainya misalnya Anda nggak sepakat dengan apa yang Anda tulis, Anda buang kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin Anda buang 300 halaman yang udah selesai tulis, Anda buang semua kan nggak mungkin. Tapi kalau tadi pakai Anda cara yang pertama, baru satu paragraf Anda teliti, Anda koreksi, Anda baca berulang-ulang, Anda hapus, itu Anda akan capek. Tapi kalau seperti ini, Anda tulis terus sampai selesai, baru Anda baca ulang, maka Anda akan punya karya. Perasaan Anda sudah selesai nulis karya. Jadi secara psikologis itu juga memotivasi Anda. Meskipun bisa jadi
sebenarnya setelah Anda baca orang banyak bolong-bolongnya ini. Ini kok yang ini kok nggak nyambung ya ceritanya dengan yang di sini ya. Yang di sini kok loncat ya di sini ya. Bab ini kok begini, ini mestinya ada bab tambahan lagi di tengah-tengah ini nih. Kalau seperti ini nggak masuk akal. Karena di